Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan guru se-Indonesia, wabil khusus yang sudah dinyatakan lolos tahap 1 dan tahap 2. Saat ini kita masih membahas terkait SPTJM yang dikirimkan oleh BKN ke BKD. Sesuai judul yang kami buat di sini, Pak Bima salah, Pemda tolak SPTJM, Kemenpan RB nomor 981 bukan Permenpan RB 28. Kini BKN yang dituding hambat penetapan NIP3K. Berkaitan dengan surat edaran BKN di beberapa media sosial, terutama di CPNN, ini selalu dikutip pernyataan Bapak Bima Arya yang menyatakan terkait syarat pemberlakuan masa kerja untuk formasi P3K. Ini beliau menegaskan bahwa ketentuan tersebut, yakni ketentuan masa kerja 3 tahun 5 tahun itu berlaku untuk semua jabatan P3K. Baik itu jabatan fungsional non-guru maupun jabatan guru. Di banyak pernyataan beliau ini mengacu pada Kemenpan RB nomor 981 tahun 2021. Ya, sebagaimana kita ketahui dalam edaran tentang persyaratan kelengkapan SPTJM usul NIP3K ini, di poin pertama yang membahas tentang masa kerja ini adalah berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 981 tahun 2021 tentang persyaratan sertifikasi dan seleksi kompetensi teknis tambahan untuk melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan P3K tahun 2021 yang menjelaskan tentang persyaratan masa kerja bagi calon pelamar P3K. Nah, kita langsung membuka keputusan Menpan RB nomor 981 tahun 2021 sebagaimana dimaksud. Kita akan scroll ke bawah, kita akan lihat Bapak Ibu di mana bagian diktum pertama yang menjelaskan tentang masa kerja ya Bapak Ibu. Di sini menyebutkan bahwa setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan P3K wajib memiliki pengalaman sebagai berikut. Nah, inilah Bapak Ibu 2 poin yang dimuatkan dalam surat edaran yang disampaikan BKN berkenaan dengan paling singkat masa kerja pengalaman kerja itu 3 tahun dan paling singkat 5 tahun untuk jabatan-jabatan tertentu. Nah, kemudian kita akan masuk pada lampiran. Inilah jenis jabatan fungsional yang dimaksud yang memerlukan persyaratan tambahan sertifikasi kompetensi sebagai tambahan nilai. Nah, di sini ada 43 formasi yang dinyatakan masuk dalam formasi jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan tambahan itu. Yang pertama adalah jabatan penerjemah, jabatan dosen. Kita akan lihat apakah di sini ada fungsional guru, Bapak Ibu ya. Asesor manajemen mutu industri, kemudian pembina jasa konstruksi, pekerja sosial, penyuluh sosial, widya iswara, pustakawan, kemudian 9 pengelola pengadaan barang dan jasa, nomor 11 peranata hubungan masyarakat, administrator kesehatan, apoteker, asisten apoteker, bidan, dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, fisioterapis, fisikawan medis, okupusi terapis, ortosis protestis, perawat, terapis gigi dan mulut, perekam medis, peranata laboratorium kesehatan, kemudian radiografer, refraksionis optisen, teknisi elektromedis, teknisi gigi, teknisi transfusi darah, terapis wicara, asisten penata anestesi, nutrisionis, pembimbing kesehatan kerja, penyuluh kesehatan masyarakat, sanitarian, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, psikomolog klinis, peneliti, arsiparis, serta yang terakhir adalah penyuluh keluarga berencana. Nah, ini Bapak Ibu ada 44 formasi yang tertuang dalam Kemenpan RB nomor 981 yang mensyaratkan masa kerja 3 tahun dan 5 tahun. Nah, kita tidak menemukan di sini Bapak Ibu formasi untuk jabatan fungsional guru. Inilah sebagaimana yang kami buat tadi bahwa Pak Bima Arya selaku PLT BKN kalau memang benar pernyataan beliau di media sosial ataupun di laman media online yakni JPNN dan media-media lainnya yang mengatakan bahwa syarat masa kerja untuk P3K itu juga berlaku untuk guru, maka jelas Pak Bima telah melakukan kesalahan. Nah, sebagaimana kita ketahui, untuk peraturan yang mengatur pengadaan pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru itu
tertuang pada keputusan yang lain, yakni Peraturan Menteri Pan-RB nomor 28 tahun 2021. Sehingga dengan munculnya edaran terbaru ini membuat Pemda harus bekerja 2 kali karena surat edaran ini disampaikan oleh BKN setelah masa pengusulan BKD dilakukan ataupun sedang berjalan. Apa yang kami sampaikan tadi juga dikeluhkan oleh Ketua Guru Honorer yang mana dia membongkar kejanggalan surat BKN tentang syarat NIP P3K. Di sini juga sama isinya berkenaan dengan adanya kejanggalan di mana pemahaman dari BKN itu terkait perbedaan ya Bapak Ibu Menpan RB 981 tentang syarat tambahan untuk jabatan fungsional apabila dibandingkan dengan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Nah, di sini disebutkan dalam regulasi 981 itu di mana di dalam lampiran itu tidak ada jabatan fungsional guru. Sangat aneh kata Rizky kalau BKN memukul rata persyaratan SPTJM berdasarkan masa kerja untuk P3K guru juga. Mengapa bukan sejak awal diinformasikan hal tersebut? Kalau ini diumumkan sejak awal, dia yakin yang belum memenuhi ketentuan tidak akan mendaftar. Ya, di sisi lain tentu saja ini akan memberatkan pihak BKD Bapak Ibu ya harus bekerja 2 kali. Maka di sini kita lihat adanya penetapan NIP 3K guru, kononnya BKD se-Jawa Timur menolak SPTJM. Yang ini adalah sebagai bentuk protes. Kepala BKD Lumajang, Jawa Timur Ahmad Taufik Hidayat menyampaikan pernyataan mengejutkan merespon aturan baru penetapan NIP P3K yang diterbitkan oleh BKN. Di mana dalam aturan terbaru itu ada kewajiban pejabat pembina kepegawaian untuk melampirkan SPTJM saat mengusulkan NIP 3K. BKN beralasan permintaan untuk menambahkan SPTJM dalam rangka mempercepat proses penetapan NIP 3K yang diusulkan daerah. Nah, menurut Taufik Hidayat, aturan BKN soal SPTJM dalam pengusulan penetapan NIP 3K guru mendapat penolakan dari daerah-daerah se-Jawa Timur. Pihak BKD Provinsi Jawa Timur sekarang sedang berkirim surat ke BKN karena kabupaten dan kota se-Jawa Timur tidak setuju terkait hal itu, kata Taufik yang diberitakan di jatimjpnn.com. Ya, kita rasa semua BKD akan merasakan hal yang sama ya Bapak Ibu. Dia beralasan penolakan itu terjadi lantaran BKD kabupaten kota tiba-tiba diminta menandatangani langsung SPTJM sementara mereka tidak tahu prosesnya. Ya, benar sekali. Yang jelas untuk seleksi P3K guru itu dilakukan oleh Kementerian Pendidikan. Saat pendaftaran, syarat terdata di Dapodik, kemudian adanya masa kerja 3 tahun untuk pemberian afirmasi itu murni dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tentu saja ketika BKD dilimpahkan untuk tanda tangan, mereka pasti akan menolak. Ya, tentu saja penolakan dari BKD ini dapat kita maklumi Bapak Ibu ya, karena tidak mungkin mereka menanggung risiko di mana proses seleksi tidak dilakukan oleh BKD. Ditambah lagi dengan analisa yang kita lakukan tadi bahwa Bapak Bima Arya ataupun BKN telah melakukan kesalahan merujuk pada Kemenpan RB 981 dan memasukkan jabatan fungsional guru di dalam aturan padahal di situ tidak menyebutkan jabatan fungsional guru sebagaimana surat edaran yang sudah dilayangkan. Demikian pencerahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.